Halo, hai, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak bulanan. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, ramalan ini berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan akhir bulan April tahun 2020. Nah, seperti apa ramalan kamu buat zodiak Aries di bulan April? Ini adalah bacaan ramalan kamu secara asmara, general, keuangan, dan karir. Kita akan membacakan secara general terlebih dahulu dan keuangan. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Aries di sini kalau bisa saya lihat di bulan April tahun 2020 harapan kamu itu ternyata sangat tinggi sekali ya. Tetapi di sini ada kartu The Tower yang artinya bahwa harapan kamu yang tinggi itu harus disesuaikan dengan kemampuan kamu. Yang namanya harapan itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang kamu hadapi saat ini. Ketika harapan itu dipaksakan, yang ada malah kamu merasa terbebani dengan kondisi saat ini. Ibarat kata ketika kamu terlalu memaksakan harapan kamu dalam kondisi yang sangat tertekan bagaimana mewujudkan harapan ini, dan malah nanti akhirnya akan meruntuhkan usaha kamu untuk menuju kepada harapan tersebut. Jadi sekarang pikiran kamu di bulan April ini usahakan sangat realistis saja berdasarkan fakta dan kenyataan yang kamu hadapi. Ketika kamu bisa berpikir seperti itu bahwa harapan kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu, maka untuk mewujudkan itu presentasinya sangat tinggi sekali. Yang tahu persis harapan itu membahagiakan atau tidak itu hanya diri kamu sendiri. Di sini kalau bisa saya lihat, memang terkadang harapan kamu ini terlalu berharap berlebihan sih tidak masalah ya, tapi namanya ketika kamu berharap terlalu tinggi dan usaha kamu tidak maksimal, maka kondisinya malah akan mengakibatkan kamu dalam suatu tekanan yang sangat hebat. Di sini memasuki bulan April, rasa optimis itu harus kamu pupuk dan harus kamu jaga. Kenapa bisa katakan harus kamu jaga rasa optimis tersebut? Walaupun harapan kamu tinggi, tetapi kamu juga harus terus berusaha keras untuk bisa mewujudkan harapan tersebut. Di bulan April ini ternyata yang bisa saya lihat dari kelima kartu ini, prinsip hidup kamu itu cukup tinggi sekali, sehingga untuk kamu yang punya zodiak Aries sangat tidak mudah untuk dipengaruhi. Jadi pendirian kamu sangat kuat sekali di bulan April ini, sehingga ketika kamu dalam memutuskan hal apapun, termasuk dalam kamu menentukan harapan kamu di bulan April tahun 2020 ini, kamu tidak mudah dipengaruhi oleh segala sesuatunya yang menghambat langkah kamu untuk maju ke depan. Kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles yang akan saya bacakan nanti, dan di sini akan saya lihat bagaimana kalau dalam sisi rezeki, di dalam sisi rezeki sepertinya di awal bulan April akan sangat lancar sekali. Kenapa sangat lancar sekali? Ketika kamu masuki fase akhir bulan Maret, rezeki kamu itu sudah nampak membaik. Jadi ketika memasuki bulan April, kondisi keuangan kamu juga akan sangat membaik di awal-awal. Tetapi yang harus kamu waspadai apa? Yang harus kamu waspadai adalah ketika memasuki bulan April sampai dengan menjelang bulan puasa nanti, sepertinya kamu cukup bandel dalam pengeluaran keuangan kamu. Memang pengeluaran kamu tidak langsung banyak, tetapi kecil-kecil. Contohnya Aries itu kalau jajan atau kalau dia mengeluarkan uang, itu adalah hal yang kecil-kecil. Jadi kalau jajan itu suka kebablasan dan terus-terusan. Misalkan jajan batagor 10.000, jajan bakso 10.000, kemudian jajan siomay 5.000, tapi itu terus-menerus terjadi setiap hari. Sehingga dari hal-hal yang kecil itu ternyata pengeluaran kamu itu juga malah banyak dari hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi pengeluaran kamu yang kecil-kecil seperti itu justru malah mengakibatkan pengeluaran yang besar pada akhirnya nanti, dan itu akan mengakibatkan kamu sedikit dalam kondisi terpuruk dalam kondisi keuangan memasuki fase pertengahan dan fase akhir bulan April nanti. Nah, hal ini yang harus kamu jadikan suatu kehati-hatian. Kalau tidak bisa kamu jadikan suatu kehati-hatian, maka kamu tidak bisa menetralisir dalam kondisi keuangan kamu. Apalagi dalam kondisi asmara. Kondisi asmara buat kamu yang punya zodiak Aries, apalagi yang ingin mewujudkan harapannya untuk menikah di tahun 2020 ini, secara romantisme, keharmonisasian sangat ada. Tetapi kalau dalam sisi keuangan tidak bisa kamu atur, maka kamu akan berada dalam fase yang cukup buruk. Sehingga ketika kamu bisa mengatur keuangan kamu bisa memanajemen keuangan kamu, hubungan asmara kamu akan dalam kondisi yang
sangat baik, walaupun harus waspada terhadap masalah orang-orang yang sepertinya tidak suka dengan hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan tidak suka dengan hubungan asmara kamu? Karena di bulan April ini orang yang benci dengan Aries itu bisa dikatakan ada dan banyak. Nah, maka dari itu kamu harus bisa memilah-milah pergaulan, memilah-milah pertemanan. Kamu harus bisa mempertimbangkan ini lingkungan pertemanan yang baik atau lingkungan pertemanan yang buruk. Sehingga kamu tahu mana teman-teman yang benar-benar tulus dan mana teman-teman yang benar-benar toksik. Dan terkadang juga ada juga teman-teman kamu yang hanya mendekat ketika kamu ada uang, atau ketika kamu dalam kondisi di atas, teman-teman kamu itu mendekati kamu, sehingga kamu berada dalam fase yang sangat bingung, tidak bisa membedakan teman yang tulus dan teman yang tidak tulus. Jadi kamu harus melakukan suatu screening di dalam hubungan pertemanan kamu atau lingkungan kamu. Ketika kamu bisa melakukan hal itu, maka kamu akan terhindar dari yang namanya masalah. Jadi masalah itu bisa jadi dengan orang-orang di sekitar kamu itu sering banget muncul buat kamu yang punya zodiak Aries. Jadi memilah-milah pertemanan itu sangat baik. Apalagi semakin dewasa kamu, mungkin kamu akan mendapatkan sedikit teman. Kemudian juga ada teman kamu yang sepertinya akan mengganggu dalam hubungan asmara kamu. Nah, hal ini yang harusnya kamu jaga. Jangan sampai hubungan asmara kamu ini hancur karena ada orang yang sepertinya ingin merusak kebahagiaan kamu dengan pasangan. Jadi hal itu harus bisa kamu antisipasi walaupun harus bersusah payah untuk mempertahankan suatu hubungan asmara kamu. Terus kalau untuk masalah dalam hubungan asmara yang sering muncul adalah bagaimana persoalan sepele yang selalu dibesar-besarkan. Aries sebenarnya sih orangnya sangat simpel. Ketika dalam kondisi sulit, Aries ini sepertinya bisa menerima keadaan pasangannya, tetapi terkadang pasangannya malah mempermasalahkan persoalan-persoalan sepele sehingga malah tidak bisa menjadi penenang bagi seorang Aries di dalam hubungan asmara. Padahal yang dibutuhkan Aries di bulan April ini adalah bagaimana dia bisa terlepas dari beban masalah yang menghimpit seorang Aries di bulan April tahun 2020 ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari sisi ini, bagaimana sisi keuangan Aries di awal sangat baik, di pertengahan dan di akhir akan berada dalam kondisi yang harus bisa dipertimbangkan sebelumnya. Kalau dari sisi pendirian, Aries ini sangat baik ya, meskipun dihadapkan dalam dua pilihan yang berbeda, Aries sangat bisa memanfaatkan situasi untuk bisa tetap teguh dengan yang namanya pendiriannya. Jadi apapun kesulitan yang dihadapi oleh Aries di bulan April ini, Aries sangat bijaksana dan cukup bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kondisi masalah yang dihadapi oleh seorang Aries. Tapi yaitu tadi, untuk menuju kepada kebahagiaan Aries di bulan April perlu yang namanya suatu usaha yang maksimal. Ketika usaha ini maksimal, maka untuk menuju kepada harapan itu akan sangat bisa terwujud dan sangat amat sangat bisa dihadapi oleh Aries di bulan April tahun 2020 ini. Dan memang usaha keras Aries di bulan April yang sudah dibangun sejak bulan Maret akan menampakkan hasilnya, walaupun harus menguras energi, menguras tenaga, menguras waktu, dan menguras materi. Jadi kondisi sepertinya Aries akan berada dalam kondisi yang sangat baik, meskipun nanti di akhir bulan April ketika kamu tidak waspada, kamu akan dalam suatu tekanan yang hebat. Dan harus kamu sadari bahwa hubungan asmara kamu di bulan April nanti di awal baik, di pertengahan kurang baik, kemudian di akhir akan membaik kembali. Yang harus kamu ingat adalah bagaimana kamu harus bisa memanajemen masalah sehingga masalah itu tidak bisa menekan dan membebani kamu secara keseluruhan. Karena kalau masalah ini membebani kamu, maka yang kamu butuhkan adalah bagaimana pasangan kamu bisa menjadi obat penenang bagi kamu. Ini adalah bagi kamu yang sudah punya pasangan. Terus kalau kamu yang jomblo, sepertinya kamu kalau mau cari pasangan di bulan April ini pasti akan mendapatkan, tetapi sayangnya kamu masih cenderung bingung untuk memilih, sehingga kamu berada dalam kondisi yang buta, kondisi yang gelap, kamu tidak tahu mana yang harus kamu pilih di dalam kehidupan kamu. Padahal fokus karir kamu sedang berada dalam pembangunan karir di bulan April tahun 2020 ini. Jadi kalau saya sarankan buat kamu yang jomblo, fokus dulu pada karir kamu, baru memikirkan hubungan asmara kamu. Karena kalau kamu bisa fokus terhadap karir kamu, maka untuk bisa menuju kepada jodoh itu kamu hanya tinggal memilih saja. Two of one berarti kamu tinggal memilih saja siapa yang memang layak untuk kamu. Kemudian berkaitan erat dengan lingkungan kamu saat ini, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu bisa
mempertimbangkan dari ini semua, kita evaluasi. Yang pertama, pertimbangkan lingkungan yang baik buat kamu. Kamu harus bisa membedakan teman yang tulus dan teman yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendirian kamu harus kuat. Kamu harus bijaksana menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam sisi keuangan itu tadi, kondisi di awal sangat baik, di tengah dan di akhir akan sangat ada dalam fase yang kurang menguntungkan. Karena apa? Karena kami tuh kalau jajan suka terlalu kebablasan dan terus-terusan. Jadi pengeluaran kecil ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang terakhir, kalau untuk soal rezeki, usahakan untuk kamu itu percaya kepada Tuhan. Kalau yang namanya rezeki itu pasti akan jadi milik kamu, dia nggak akan pernah lari kemana-mana. Jadi rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ketika rezeki itu sudah menjadi milik kamu, seperti kupu-kupu ini, ketika dia hinggap di satu bunga, dia tidak akan hinggap ke bunga yang lainnya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tinggal kamu mau berusaha, dan rezeki itu pasti akan datang kepada kamu di saat yang tepat. Jadi usahakan di bulan April ini kamu harus lebih banyak mensyukuri, meskipun persoalan itu ada, tetapi kamu harus tetap semangat. Dengan pendirian kamu yang kuat, kamu bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak, maka kehidupan kamu itu akan bisa lepas dari yang namanya masalah. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di bulan April tahun 2020. Sekian pembacaan dari saya, ramalan bulanan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Buat kamu yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Zodiak Harian, karena channel Zodiak Harian adalah satu-satunya channel yang paling aktif di YouTube, Facebook, dan Instagram. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.